Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islamuddin dan Masya Allah hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah rahasia dahsyat di balik surat Ad-Duha. Masya Allah. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Jamaah yang ada di rumah boleh siapin lagi catatannya karena guru-guru kita akan memberikan ilmu yang luar biasa. Tapi sebelumnya saya panggilkan dulu guru kita, Ustadz Maulana. Ustadz, Aduh, ya Allah, hari ini seneng banget dapat ilmu baru yang luar biasa. Nah Ustadz, katanya nih selanjutnya kedahsyatan di balik surat Ad-Duha itu. Allah menjamin kecukupan untuk semua manusia, terutama orang yang tidak semena-mena terhadap orang yang lemah. Nah aku penasaran nih, maksudnya Allah cukupkan itu dalam hal apa? Rezeki kah, kesehatan kah, atau apa? Mohon penjelasannya guru, silakan. Kita langsung saja, ada dua ayat kelanjutannya tadi. Dari Sasam sudah bacain sampai ayat ke-7. Wawaja ailan fa'agna. Apa maknanya? Itu tadi dibahas. Allah mendapatimu sebagai orang yang kekurangan, lalu Allah kasih kamu kecukupan. Ini lanjut lagi di ayat ke-9-nya. Fa'ammal yatima fala taqhar. Ini yang salah. Kenapa ada yang salah? Salahnya kemana? Justru dikasih waktu dia kurang ditambahin. Setelah ditambahin justru dia melakukan sewenang-wenang kepada anak yatim. Kan sudah dikasih. Dulu kamu kan kurang, kemudian ditambahin, dicukupin. Ngapain kamu sewenang-wenang anak yatim? Makanya dulu kamu tidak punya apa-apa. Nih, ayo santunan anak yatim. Santunan. Di dalam harta kita ada haknya anak yatim. Maka tidak pantas seseorang yang dulunya kekurangan lalu ditambahkan, lalu dia tidak berbagi kepada anak yatim. Kenapa? Itu namanya kufur nikmat. Harusnya bentuk kesyukuran itu dimanfaatkan untuk kebersamaan orang-orang, apalagi adanya anak yatim. Ini kok ini luar biasa ya. Jadi Rasulullah anak yatim, kemudian Allah bantu, kemudian dituntun, kemudian dilanjut lagi. Ingat ya. Kamu dulu tidak ada, kemudian ada, kemudian perhatikanlah orang-orang sekitarmu. Masya Allah. Makanya orang yang mencintai anak yatim itu pasti insya Allah bagus. Maknanya luar biasa ya. Ustadz terima kasih ya. Buat tepuk tangan dulu buat guru kita Ustadz Maulana dong Bu. Masya Allah. Alhamdulillah nambah lagi nih. Jadi kita kalau lagi dikasih ke lapangan rezeki jangan lupa berbagi. Terutama perhatikan anak-anak yatim di sekitar kita. Masya Allah. Baik jamaah kita akan lanjutkan pembahasan kita. Tapi sebelumnya saya panggilkan dulu nih guru kita Bunda Tuti. Baik Kak Mikdad. Bunda, nah ini aku ada pertanyaan yang butuh jawabannya nih. Ini gimana ya katanya di balik kedahsyatan surat Ad-Duha ini ada hal yang katanya mengingatkan kita untuk memberi dan bersedekah. Maksudnya dalam hal apa nih? Apakah dalam bersedekah itu orang-orangnya spesifik seperti tadi atau bagaimana? Mohon penjelasannya Bunda silakan. Kak Mikdad, Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan guru-guru semua, subhanallah ibu-ibu, gimana masih semangat? Semangat! Merahnya merah semangat ya. Masya Allah. Bagaimana agar kita ini bisa memahami makna dari surah Ad-Duha ini, ada anjuran untuk kita bersedekah. Ada anjuran agar kita jangan menghardik anak yatim. Ada anjuran diingatkan oleh Allah agar kita jangan semena-mena terhadap anak yatim. Artinya ketika Allah memberikan keluasan rezeki, terima rezeki dari Allah, kasih kepada yang membutuhkan. Terima rezeki dari Allah, terima kebahagiaan dari Allah, berbagi. Itu maknanya. Kenapa? Karena setiap pemberian Allah itu tidak semuanya untuk diri kita. Ketika kita diberikan oleh Allah anugerah berupa harta, jabatan, kemudian kekayaan, jangan pernah merasa memiliki. Kenapa? Karena semua yang Allah berikan hakikatnya adalah milik Allah. Kita hanya berusaha. Allah memberikan izin. Memberikan izin kepada kita, diberikan kelebihan-kelebihan. Tetapi tengoklah. Maka ketika kita sholat itu kan salam yang pertama ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya apa? Tengoklah bahwa di belakang kita itu ada juga orang-orang yang kurang beruntung daripada kita. Maka ketika kita melihat ayat ini harus betul-betul difahami. Tetapi bukan sekedar difahami, kalau mampu, kalau ada,
berbagi, laksanakan, amalkan. Berbagi itu tidak usah banyak-banyak, tetapi kalau kita mampu dan ikhlas, terpenting poinnya ikhlas. Kalau kita memberi dengan ucapan yang baik, orang yang menerima juga merasa bahagia, maka disitulah Allah ridho. Tetapi jangan sampai kita memberi, ketika memberi tapi ada ucapan di ujungnya itu menyakitkan, menyinggung. Kemudian orang yang menerima itu merasa, ya Allah diberi, tetapi seperti ini ya. Hati-hati ya. Kalau misalkan kita udah ada petunjuk dari Allah, berikanlah kepada orang-orang yang miskin, yang fakir, saudara kita, terutama yatim. Kita jangan sampai jadi orang yang pelit. Orang yang pelit itu tidak disukai oleh manusia. Betul gak Bu? Ibu suka gak dengan orang yang pelit? Suka gak dengan orang yang pelit? Tetapi kalau dengan orang yang suka berbagi, senang tidak? Masya Allah. Bisa jadi ada doa dari orang yang kita beri itu, yang kita berikan kebahagiaan, kemudian dia berdoa langsung kepada Allah diterima, dan doanya diijabah untuk kita. Tetapi kalau kita memberi, jangan sampai kita memberi tetapi menyakitkan, ya. Memberi yang memberi. Orang yang meminta tetapi kita belum mampu, maka berikan kebijaksanaan ucapan. Ucapan yang terbaik, qaulan layyina, ucapan yang lembut. Jangan sampai kita sudah tidak memberi, kemudian kita juga marah-marah, ya kan? Suudzon lagi, dosa atau tidak? Dosa atau tidak? Nah, bagaimana kalau kita memberikan kepada orang di sekitar kita, misalkan kita bertetangga, ada yang muslim, ada yang non muslim. Bolehkah kita memberikan sesuatu kebaikan, baik makanan atau pertolongan kepada orang yang membutuhkan, tetapi punten ya, punten, beliau non muslim, boleh atau tidak? Boleh saja, karena kita diciptakan oleh Allah itu adalah sebagai manusia. Terkadang Allah menyeru ya ayyuhan nasu, tetapi Allah juga terkadang menyeru dalam Al-Quran itu ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ya ayyuhan nasu, Allah menyeru kepada seluruh manusia. Di situ masih belum jelas, artinya ayat-ayat yang am. Dalam ilmu ulumul Quran itu namanya ayat-ayat yang am. Artinya apa? Allah menyeru kepada manusia. Manusia itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ada yang beriman, ada yang belum beriman, gitu kan? Tapi kalau Allah sudah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, itu ayat yang khos. Artinya khusus yang disuruh orang yang beriman. Tetapi dalam hal ini, ketika kita melihat saudara kita atau tetangga kita kekurangan dan memang itu butuh bantuan kita, jangan lihat siapa mereka, tetapi kita tolong, kita ikhlas. Barangkali mereka juga dengan melihat kita baik, Allah berikan petunjuk, ternyata kita damai dengan orang-orang yang muslim. Bisa jadi Allah berikan hidayah karena orang Islam memberikan kebaikan, maka Allah lembutkan hati. Bisa jadilah itu menjadikan petunjuk bagi orang yang belum beriman kepada Allah jadi beriman. Setuju? Setuju. Masya Allah. Jadi kalau kita mau ngasih itu jangan pilih-pilih ya. Terutama menggunakan bahasa yang baik. Misalnya kita sama-sama lagi nggak ada nih. Terus ada orang, tolong dong pinjam dulu 100. Banyak. Jangan langsung dibentak. Iya, nggak ada. Udah kemarin aja, lu makanya kerja lu. Jangan kayak gitu ya. Menyakitkan. Masya Allah. Bunda terima kasih. Masya Allah. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu buat guru kita Bunda Tuti. Masya Allah, menjadi pengingat kita di saat lagi ada rezeki. Jangan lupa untuk berbagi. Karena dunia itu berputar, ada saatnya kita nanti yang di bawah, kita juga butuh pertolongan orang lain. Masya Allah. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Masya Allah, ini masih di kedahsyatan di balik surat Ad-Duha. Ya Allah, aku baru tahu ternyata banyak banget tersimpan berjuta makna yang luar biasa. Nah, kita lanjutkan lagi nih pembahasannya. Kita panggilkan guru kita Ustadz Syam dulu nih. Ustadz Syam, izin bertanya nih. Bener gak sih? Iya lanjut dong. Ustadz Syam, bener gak sih kalau katanya kita rutin nih membaca dan mengamalkan surat Ad-Duha, katanya akan mendatangkan nikmat dunia dan nikmat agama kepada kita. Ini benar nggak sih? Nah ini dunia wal akhirah. Silakan guru. Tapi guru-guruku Bunda Tuti, Ustaz Maulana, jamaah di studio serta jamaah yang ada di rumah. Sebelumnya kita buka dulu surah Ar-Rahman ayat 29 sampai dengan ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sanafrughu lakum ayyuhas thaqalan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah merahmati kita dengan bacaan Al-Quran kita. Dan Allah dalam surah Ar-Rahman mengulang-ulang daripada ayat fabi'ayyi ala'i rabbikuma. Masya Allah, jamaah yang hadir di studio Islam itu indah hafal Quran semua. Masya Allah, tabarakallah. Begitu pula jamaah di rumah, pasti disambung juga ya jamaah di rumah itu. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Minimal mulai dari situ nanti insya Allah tambah lagi. Di dalam surah Ad-Duha Allah Subhanahu wa taala berfirman menutup di ayat 11, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebarkan, menyiarkan, menceritakannya, menyebut-nyebutnya. Ayat terakhir ini, ayat 11 ini berkaitan juga dengan ayat 10 dan ayat 9. Fa'ammal yatima fala taqhar. Anak yatim jangan engkau menghardik. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Orang yang meminta-minta jangan engkau rendahkan, jangan kau hardik, jangan kau semena-mena, jangan kau sakiti hatinya orang yang berkebutuhan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu siarkan, sebut-sebut. Makanya ada istilah tahadduts bin ni'mah, menyebut-nyebut nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda pamer, beda tahadduts bin ni'mah. Tahadduts bin ni'mah dengan pamer beda-beda tipis. Yang tahu adalah pelakunya, bukan kita yang tahu. Yang tahu adalah pelakunya. Orang yang mampu menjaga hatinya bisa jadi itu tahadduts bin ni'mah. Makanya dikatakan bagaimana cara kita tahadduts bin ni'mah tanpa pamer? Bagaimana caranya? Caranya adalah menceritakan nikmatnya Allah dengan maksud memotivasi orang lain atau orang yang dekat dengan kita. Contoh misalnya Mas Mikdad. Gimana Ustaz? Mas Mikdad, gini ya. Mas Mikdad, ya. Ada tuh masjid dekat rumah dibangun tuh. Kemarin tuh gue udah nyumbang 5 juta. Lu kalau mau ikutan mau nggak? Oh, kalau gitu gue nyumbang deh. Tambahin 5 juta lagi, gitu ya. Itu. Saya kodenya baik aja. Karena kalau itu nggak ngajak-ngajak. Kalau Ustaz Maulana kita nggak usah sebut, udah duluan. udah tahu. Oh gitu kode, tapi dalam hal yang baik ya. Ada memang teman-teman, saudara-saudara kita, kalau kita tidak motivasi seperti itu, susah dia keluar daripada sedekahnya. Betul. Jadi kita ajakin, well, kalau gue kemarin udah sih. Karena ada orang, gue pengen nyumbang, lo udah nggak? Gitu. Dia nungguin orang lain, subhanallah. Silakan, masya Allah. Jadi tahadduts bin ni'mah adalah ketika kita menceritakan ibadah kita guna mengajak orang itu ikut beribadah. Hari ini saya puasa, alhamdulillah saya udah setahun nih puasa Senin Kamis. Mulainya pada saat usia 30 tahun sih. Lu sekarang 29 ya? Oh setahun lagi dong tuh. Kita ceritakan puasa sunnah kita, bukan pamer, tapi kita mengajak. Kalau bisa sih tahun depan lu juga ikutan, kamu juga ikutan seperti itu. Tahadduts bin ni'mah, bukan pamer dibungkus dengan tahadduts bin ni'mah. Ada juga orang pamer tapi dibungkus dengan tahadduts bin ni'mah. Dia misalnya bikin sesuatu bermegah-megahan, ya, membuat orang lain iri. Dan ingat, yaitu pamer dan tahadduts bin ni'mah hanya pelakunya yang tahu dan Allah Subhanahu. Tidak boleh kita nilai orang, pamer ya, pamer udah nyumbang, pamer lagi puasa, pamer udah sholat tahajud tadi malam. Jangan sampai kita yang daripada menilai orang lain, karena dialah dan Allah yang tahu tentang amal tersebut. Masya Allah. Tapi mungkin kita juga nggak boleh suuzon ya sama orang. Boleh, makanya kita nggak boleh. Betul. Gitu. Dia dan Allah yang tahu. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Buat tepuk tangan dulu dong Bu, buat guru kita Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah nih. Baik jamaah, Masya Allah banyak banget nih ilmu yang kita dapat di pagi hari ini. Saya yakin dari wajah-wajahnya ada sedikit kebingungan nih seperti ini. Ya udah kalau gitu kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik,
Masya Allah, tabarakallah. Selanjutnya saya akan kasih kesempatan nih buat jamaah untuk bertanya langsung sama guru-guru kita. Siapa kira-kira yang mau bertanya? Boleh Ibu, nah yang sebelah sini Bu. Boleh kenalan dulu dong, berdiri Bu. Siapa namanya Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mary dari Majelis Taklim Nurul Huda Balaraja Tangerang. Masya Allah. Ibu ke tengah sini Bu. Sini Bu, boleh Bu. Ya. Dekat-dekat Bu, nggak gigit kok saya Bu. Mau bertanya Bunda, apakah dengan sering kita membaca surat Ad-Duha itu bisa menyembuhkan penyakit dan menjadi obat? Waduh, Masya Allah, pertanyaannya bagus banget. Insya Allah akan dijawab langsung sama Bunda Tuti ya. Ibu boleh duduk kembali, silakan. Terima kasih pertanyaannya Bu Mary. Ibu Mary, Bunda, biasa silakan ya. Pertanyaannya baik, Masya Allah. Mohon izin semuanya guru-guru yang tercinta dimanapun berada. Ketika kita membaca ayat suci Al-Quran, maka Al-Quran itu bukan hanya surah Ad-Duha. Ini cara mengucapkannya jangan Ad-Duha ya. Itu dari Dha dan H kecil. Ad-Duha. Coba. Ad-Duha. Ad-Duha. Jadi ketika mengucapkan itu harus sesuai dengan tajwidnya ya. Nah, Al-Quran itu Allah turunkan sebagai pengobat atau penawar. Al-Quran ya, huwa kitabu kalamullah alladzi yaqra'ul muslimina wal muslimatu lailan naharon. Al-Quran, oh kalam Al-Quran bila dibaca khusyuk tawadhu, dijamin dengan balasan ketika orang membaca suci Al-Quran. Satu, Allah akan berikan ketenangan dalam hati kita. Orang yang membaca Al-Quran itu tidak akan pernah Allah berikan kekhawatiran, kegelisahan, kegundahan yang menjadikan penyakit. Penyakit itu asalnya bukan hanya dari konsumsi makanan saja, pola tidur saja, tetapi penyakit itu datangnya biasanya dari hati. Maka hati yang bagaimana yang berpenyakit? Nah, ada sifat iri, ada sifat dengki, ada sifat ria, ada sifat sombong. Itu penyakit yang tidak kita rasakan. Orang maju iri, orang tampil iri. Nah, iri tanpa tak mampu. Maka kalau kita ada penyakit hati itu kotoran. Bagaimana cara membersihkannya? Membaca ayat Al-Quran akan membersihkan. Membaca zikir kepada Allah. Dan termasuk membaca surat Ad-Duha juga bisa menjadikan obat. Kenapa? Karena memang jaminan Allah, semua ayat, semua surah di dalam Al-Quran, dari surah Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas, siapapun yang membacanya setiap hari, mendawamkan, menjadikan sebagai zikrullah, maka Allah akan angkat sakitnya, akan angkat semua kegelisahannya. Dan orang yang yakin dengan Al-Quran, lalu dia membaca setiap hari, setiap waktu, bangun tidur baca Quran, setelah bekerja baca Quran, ada waktu selang sedikit baca Quran, terus Al-Quran itu dibaca, Allah jamin hatinya kaya, hatinya bersih. Karena orang yang membaca Al-Quran itu wajahnya bercahaya, lidahnya bercahaya. Betul apa tidak? Karena Al-Quran adalah sumber daripada hidayah. Maka kalau kita sedang hatinya sedang susah, gelisah, bingung, semuanya seperti teronggok ini masalah di dalam hati, jangan takut, jangan nyari yang lain-lain. Udah baca Al-Quran, insya Allah menjadi syifaun dawa. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin ya Allah. Mudah-mudahan kita selalu menjadi pribadi yang dekat dengan Al-Quran ya, dan menjadi penyelamat kita. Amin amin. Bunda terima kasih. Sama-sama Kak Mikdad. Bu, boleh tepuk tangan dulu dong buat guru kita Bunda Tuti. Masya Allah. Baik jamaah yang ada di rumah dan yang ada di studio, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan masih tetap membahas tema kita yang luar biasa, yaitu rahasia di balik surat Ad-Duha. Jadi tetap di Islamuddin dan jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.